Kalau tadi Bang Deddy Sitorus sudah menyebutkan bahwa sebenarnya sudah bisa diprediksi kok dalam aksi demonstrasi ini akan ada penunggang-penunggang gelap. Jadi tadi juga sudah digambarkan bahwa ada barisan sakit hati, ada yang ingin panjat sosial, kemudian juga ada yang pemuja anarkisme. PMUI juga sempat disinggung tadi oleh Bang Deddy. Nanti sebelum Bang Ege mengomentari, kita akan juga memperkenalkan narasumber berikutnya sudah bergabung dengan kita, yaitu Brigjen Pol Ahmad Ramadan selaku Karopenmas Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahmad Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak. Selamat malam para narasumber yang lain. Ya, Pak Ahmad Ramadan, kami ingin sekali mendapatkan informasi terbaru karena kami sudah dapatkan informasi juga bahwa sejauh ini pihak kepolisian sudah menangkap siapa saja yang diduga sebagai penyusup dalam aksi demonstrasi kemarin. Siapa saja mereka dan tujuannya mereka apa datang ke demonstrasi itu, Pak Ahmad Ramadan? Ya, pertama secara umum dulu kami sampaikan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi kemarin tanggal 11 April 2020 secara umum terkendali dan dapat dikendalikan oleh Polri, baik di Jakarta maupun di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun terjadi beberapa gesekan ya, mulai dari bakar ban, pengerusakan, pengeroyokan, dan lain-lain, namun segera direspon oleh Polri. Khusus di Jakarta, Polda Metro Jaya mengamankan para pengunjuk rasa sebanyak 946 pengunjuk rasa. Dan perlu kami sampaikan bahwa 946 itu semuanya adalah bukan mahasiswa. Nah, inilah yang mungkin dikatakan penyusup atau penunggang ya. Di antara mereka bahkan tidak mengerti maksud dan tujuan daripada demo. Mereka hanya diberikan uang capek hanya untuk ikut-ikutan saja. Beberapa dari mereka yang tidak tahu kita sudah kembalikan ke rumah masing-masing, tetapi beberapa pelaku pidana tentu harus menghadapi proses hukum yang berlaku ya. Seperti pengerusakan, pengeroyokan, termasuk pengeroyokan terhadap saudara Ade Armando. Juga pembakaran terhadap pos polisi Pejompongan Tanah Abang Jakarta Pusat. Nah, untuk kasus penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saudara Ade Armando, sementara penyidik Ditkrim Polda Metro Jaya menetapkan 6 tersangka ya, di mana 2 tersangka sudah ditangkap dan 4 lainnya masih diburu. Kemudian untuk kasus pembakaran dari 17 orang yang diamankan kemarin, saat ini 3 sudah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dan tentu kasus ini terus berlanjut. Baik. Demikian Mbak Putri. Pak Ahmad, jika mereka yang disebut penyusup tadi tidak mengetahui sebenarnya apa arti apa yang diperjuangkan dalam demonstrasi kali ini, lalu siapa yang mengorganisir mereka untuk datang? Siapa yang mengkoordinasikan mereka? Dan siapa juga yang membayar mereka? Mereka ini bukan berarti tidak semua ya. Jadi beberapa dari mereka yang kita kembalikan memang hanya ikut-ikutan, hanya ingin meramaikan, tidak tahu. Tetapi dari mereka yang saya katakan tadi, contoh adalah kasus pengeroyokan terhadap saudara Ade Armando ya. Ini jelas-jelas dia bukan mahasiswa. Dan dia hadir bukan untuk melakukan unjuk rasa. Bukan untuk melakukan demonstrasi, tapi untuk melakukan sesuatu yang sudah direncanakan ya. Nah, inilah yang disebut ya, dia bukan sebagai pendemo atau pengunjuk rasa, tapi orang yang direncanakan. Tentu motifnya apa, kita harus tangkap dulu, tangkap mereka, dan kita ingin mengetahui motif pengeroyokan atau motif pemukulan terhadap saudara Armando apa, dan juga tentu siapa yang menyuruh dia atau siapa yang di belakang dia. Baik. Dan ini masih berproses, polisi masih bekerja
penyidik masih bekerja, nanti kita akan update berikutnya nanti. Pak Ahmad, tapi apakah kami sudah bisa mendapatkan informasi kalau Pak Ahmad tadi mengatakan mereka datang bukan untuk melakukan demonstrasi, tapi untuk melakukan sebuah rencana. Rencana apa Pak yang sudah direncanakan ini? Nah, seperti kita yang sudah lihat dan alami langsung ya, bahwa dia membuat ulah. Kalau pada saat adik-adik mahasiswa membubarkan diri, kemudian mereka membuat ulah ya, seperti melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum, kita juga lihat ya, dia melakukan pembakaran di pos polisi Pejompongan ya, yang saat itu memang konsentrasi aparat sedang ada di fokus tempat unjuk rasa. Artinya rencana yang dilakukan adalah membuat situasi gaduh, membuat situasi rusuh. Jadi di luar daripada rencana-rencana demo. Jadi ini dikatakan bukan datang untuk melakukan demo atau melakukan unjuk rasa, tapi memang membuat sesuatu menjadi gaduh. Untuk membuat kericuhan. Kami juga mendapatkan informasi, Pak, mereka ini juga membawa senjata tajam. Mereka mendapatkan dari mana, Pak, senjata tajam itu? Ya, barang bukti yang kita dapat ya, di antara beberapa mereka adalah beberapa benda tajam ya, ada golok, dan juga kita mendapatkan beberapa minuman keras dari pelaku tindak pidana kriminal ini ya. Jadi sekali lagi dia bukan pengunjuk rasa. Kalau pengunjuk rasa dia tentunya niat dia tidak harus membawa minuman keras ya. Jadi membawa minuman keras dan juga membawa beberapa senjata tajam. Itu yang saya bilang tadi, beberapa dari mereka harus menghadapi resiko hukum ya atas perbuatan yang dia lakukan. Baik Pak Ahmad Ramadan, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan bincang-bincang lagi Pak bersama Bang Deddy Sitorus juga, Bang Ege juga, tapi setelah jeda berikut ini. Kita kembali akan lanjutkan perbincangan pemirsa. Bang Ege mungkin bisa berikan pandangan ini, termasuk juga memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Deddy tadi. Iya, terhadap Bang Deddy juga Brigjen Pak Ahmad Ramadan ya. Tentu saja di setiap era pemerintahan ada barisan sakit hati. Biasanya yang menyebut barisan sakit hati itu mereka yang lagi memerintah ya. Oh, yang kalian sakit hati, nanti 2024 ke 2029 ada lagi. Atau ada juga orang-orang yang merasa berada dari kubu yang berbeda gitu ya. Tapi yang menjadi masalah adalah kita harus juga menggarisbawahi dan mengakui ada persoalan-persoalan yang bisa menjadi dalam tanda petik senjata sosial bagi mereka untuk mewujudkan atau makin memperkuat kemarahan ataupun unjuk rasanya. Misalnya apa yang pada saat ini? Jelas kan minyak goreng, penghasil sawit terbesar di dunia. Kok minyak gorengnya langka, kemudian mahal, emak-emak susah dapatnya misalnya. Kemudian dua isu yang dibawa oleh BEM, Aliansi BEM seluruh Indonesia itu, saya baca itu ada pada tuntutan ketiga, itu kan sangat penting, yaitu sudahlah betul-betul jangan mengkhianati konstitusi, kata BEM seluruh Indonesia, hentikan itu semua amandemen yang mengarah kepada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, jadi ini harus kita akui ada hal-hal tertentu di bawah yang membuat secara umum orang bisa marah, bisa kecewa gitu ya. Bahkan ada isu-isu bahwa minyak goreng ini yang katanya mau ditangkap mafianya. Lihat spanduk loh yang dibentangkan juga oleh mahasiswa, kalau OnlyFans saja cepat katanya. Tapi mafia minyak goreng kok lama sekali ditangkapnya, kurang lebih begitulah. Jadi kita tidak bisa menafikan ada perasaan gelisah, perasaan marah juga. Walaupun tentu klaim-klaim tentang barisan sakit hati itu juga ada. Nah yang menarik sebetulnya apa yang disampaikan oleh Deddy tadi, yaitu Bang Deddy kenapa tidak ada pemisahan massa misalnya. Nah kalau masih ada Bapak Humas kita, Brigjen Ahmad Ramadan, saya mungkin boleh satu pertanyaan, yaitu ketika Bapak Kapolri dan para anggota DPR masuk kembali ke kompleks DPR atau sudah selesai katakanlah menerima aspirasi mahasiswa, apakah di luar itu tidak ada polisi lagi atau mungkin masih ada polisi dalam pakaian intelijen atau apa yang menyamar begitu, karena terlihat seakan-akan polisinya ikut masuk semua, lalu ketika ada perselisihan itu ada mahasiswa atau apa yang mengingatkan polisi, Pak
ada perselisihan di dalam, ayo sama-sama keluar. Lalu polisinya keluar, lalu baru membawa Bang Ade Armando ke dalam gitu. Mungkin kalau Pak Ahmad Ramadan boleh Ya, sedikit. silakan ditanggapi Pak. Ya, dari awal ya bahkan beberapa hari sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa, tentu kita sudah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk seperti penyusupan ataupun yang kita bilang sekarang ini menunggangi ya. Nah tentu kita juga menghimbau kepada adik-adik mahasiswa agar bisa melihat kanan kirinya ketika ada orang yang menyusup ataupun ada orang yang menunggangi. Nah tentu selain petugas berseragam, kita juga memiliki personil-personil pengamanan secara tertutup, yaitu intelijen ya, yang hadir di tengah-tengah dan juga mungkin bersama-sama mahasiswa, bersama-sama elemen masyarakat ya, dan juga mungkin bersama-sama teman media. Nah tentu ini sebagai pemberi warning ya, memberi warning terhadap sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Seperti yang terjadi dengan saudara Ade Armando ya. Ini kalau tidak cepat mendapat warning dari personil yang tertutup, maka kita tidak tahu akan terjadi apa. Sehingga memang segera kita segera mengamankan saudara Ade Armando ke dalam ya. Karena ini situasi memang terjadi di beberapa titik ya. Sebagai bukti bahwa intelijen itu bekerja, seperti yang saya katakan tadi, dalam pengamanan kemarin khusus di Polda Metro Jaya saja, kita sudah mengamankan 946. 946 ini tentu tidak secara ujuk-ujuk atau tiba-tiba anggota melakukan penangkapan ya. Tetapi juga indikasi dia melakukan perbuatan itu, ini sudah diketahui secara dini atau dideteksi secara dini oleh anggota yang berpakaian katakanlah tertutup tersebut. Demikian Bang Effendi Ghazali dan Mbak Putri. Baik, nah ini kita juga ingin dengarkan bagaimana tanggapan dari Bang Dedi. Bang, silakan. Ya, saya kira benar apa yang dikatakan oleh Bang Effendi tadi. Jadi begini, dalam pemerintahan manapun pasti akan selalu ada ketidakpuasan masyarakat. Karena tidak akan ada satu pemerintahan yang bisa memuaskan semua pihak. Dan apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu dengan berunjuk rasa, berdemonstrasi, meneriakan kegelisahan mereka adalah hal yang legitimate. Tetapi kembali saya mau katakan, saya ulangi. Makanya saya bilang tadi ada dua kelompok mahasiswa di situ. Satu, mahasiswa yang memang punya niat menyuarakan hak demokrasinya, mengeksersis kebebasan intelektualnya, kebebasan beraspirasi. Tetapi ada satu kelompok mahasiswa juga di situ yang punya tali temali dengan kelompok-kelompok anti pemerintah, kelompok-kelompok yang punya arsiran juga dengan mereka yang punya sudah membuktikan praktek kekerasan di masa lalu. Nah inilah yang menjadi jembatan antara aksi mahasiswa dengan aksi-aksi yang ada yang menyusup itu gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang mengherankan, tadi saya sudah sebut di depan gitu. Saya sih berharap begini. Saya berharap bahwa kita semua memahami bahwa apa yang dilakukan mahasiswa, apa yang mereka teriakkan itu hal yang biasa saja gitu loh. Yang menjadi tidak biasa adalah ketika mahasiswa melakukan aksi, ada kelompok-kelompok yang memang menggunakan panggung itu untuk melakukan tindak kekerasan dan mendelegitimasi pemerintah gitu loh, karena agenda-agenda politiknya. Inilah yang membuat kekacauan itu. Saya akan membedakan antara penyusup dengan penunggang. Penyusup itu adalah 900 orang yang ditangkap dalam aksi itu. Mereka yang melakukan tindak pidana kekerasan penganiayaan terhadap Ade Armando. Tetapi ada juga aktor-aktor intelektual, itulah penunggang. Mereka yang menunggangi aksi-aksi damai mahasiswa ini untuk memaksakan agenda-agenda mereka. Yang satu pertama adalah agenda untuk mendelegitimasi pemerintah, memperburuk citra pemerintah, ya. Yang kedua memang punya agenda kekacauan. Baik. Karena kepentingan-kepentingan mereka yang
terganggu atau terhalangi oleh pemerintah atau aparat keamanan gitu loh. Baik, Pak Ahmad Ramadan, jika kemudian sudah berhasil menangkap 900 lebih tadi penyusup, bagaimana upaya polisi berikutnya untuk bisa mengungkap para penunggang? Ya, tentu pertama kita memisahkan diri ya, seperti yang saya katakan tadi, dari 946 orang, ada beberapa yang ikut-ikutan saja yang tidak mengerti apa-apa sehingga dia harus hadir. Tujuan dari unjuk rasa pun dia tidak mengerti, nah itu yang kita beberapa orang dari mereka sudah kita pulangkan ke rumahnya. Namun ada beberapa orang yang jelas-jelas dia melakukan tindak pidana, seperti melakukan pengerusakan, melakukan pengeroyokan, kemudian juga melakukan tindak pidana seperti membawa senjata tajam, kemudian membawa minuman keras, dan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya yang kita tidak bisa tolerir dan akan kita lakukan tindakan tegas dengan proses hukum sesuai dengan aturan tentunya. Nah ini yang kita lakukan ya, dan ini juga terjadi di beberapa daerah ya, tapi tidak seramai di Jakarta ya. Kalau di Jakarta konsentrasinya di Polda sendiri dari 946 mengamankan 406, kemudian wilayah yang besar di wilayah hukum Jakarta Pusat dan di Jakarta Barat. Nah, Ya, baik. tentu kita ingin mengetahui motif-motifnya, ini masih melalui proses ya, penelusuran dan pendalaman. Baik. Tentu salah satunya adalah kita harus menangkap ya, mengejar sampai dapat 4 pelaku dan pelaku pembakaran tersebut. Dari situ kita bisa tahu siapa yang menjadi otak pelaku dari peristiwa ini. Kami tunggu Demikian, Pak Mbak Ahmad, Putri. betul kami tunggu Pak Ahmad Ramadan, termasuk juga karena ini beredar di berbagai media, kronologinya ini bervariasi, sehingga masyarakat juga bingung bertanya-tanya kronologi yang saya masukkan, kronologi terhadap penyiksaan terhadap Ade Armando. Bang Ege bahkan yang menyebutkan bahwa provokasinya adalah, atau provokatornya adalah ibu-ibu begitu. Mungkin terakhir singkat saja dari Bang Ege. Iya, saya cuma ingin mengatakan dengan peristiwa ini, gara-gara tadi katakanlah penunggang gelap atau apapun istilahnya, pesan-pesan yang dibawa mahasiswa menjadi seperti habis begitu saja ya, menjadi tertutupi. Nah, saya yakin pesan itu, baik pesan mahasiswa maupun pesan rakyat itu, antara lain salah satunya saya rasa adalah perlu ada tindakan setimpal juga dari presiden kepada provokator tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu. Baik dia ketua umum partai yang kebetulan menteri ataupun menteri yang pernah menyuarakannya, itu saya rasa rakyat juga mengharapkan seperti tindakan tegas polisi terhadap mereka yang melakukan penyerangan di dalam demo atau unjuk rasa, tapi penyebabnya yaitu para provokator tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu perlu mendapat tindakan setimpal dari Bapak Presiden. Kalau tidak, ya perasaan gelisah, marah ini ya masih bisa ada, walaupun sudah ada pelantikan dan segera akan ada rapat-rapat KPU dan Bawaslu. Begitu. Baik, kita dapatkan pesan dari Bang Ege. Terima kasih Bang Ege kehadirannya. Mbak Dedi Sitorus juga terima kasih kehadirannya. Pak Ahmad Ramadan juga terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan data-data dan juga informasi kepada kami di sela-sela kesibukannya. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.